Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maya. Gimana kabarnya nih Bu Mince hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, Ibu apa kabar sehat. Bu? Oh, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Kayaknya cerah sekali ya pakai baju putih, jilbab hitam, cantik Iya, sekali Bu sama Mince. seperti Ibu juga cantik juga hari ini. Alhamdulillah saya baru Ibu yang mengatakan saya cantik. Ah masa Bu? Kita perempuan sama-sama cantik Bu. Oh iya, nggak ada yang ganteng ya. Oke, Ibu Mince, di sini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran di kelas yang Saya ajarkan. ya yang Ibu ajarkan. Nanti supervisi akademik ini ada 3 tahap yang akan kita lakukan bersama Bu ya. Iya. Pertama tahap praobservasi. Praobservasi itu ya yang kita lakukan sekarang. Iya, Bu. Kita sudah melakukan praobservasi. Karena nanti di kegiatan keduanya observasinya di kelas Bu. Iya. Nggak apa-apa ya nanti saya Iya, nggak apa-apa, Bu. berkunjung ke Boleh. kelas Iya. Ibu Mince Silakan. untuk bersama-sama kita di sini. Nanti saya tidak akan melihat kesalahan ataupun kejelekan karena kita sama-sama belajar Bu ya, untuk demi kemajuan kita bersama. Nah baru nanti di tahap ketiga nanti ada pasca observasi Bu. Nanti kita akan merefleksi sama-sama, saya akan memberikan umpan balik demi kemajuan pembelajaran kita. Baik Bu, kita masuk ke bagian praobservasi ya Bu ya, Bu Mince ya. Nanti rencananya Ibu Mince akan saya akan melakukan observasi di kelas mana Bu nanti? Itu saya mengajar kelas 8, itu di 2 kelas, ada 8D dan 8E. Jadi nanti kita ambil 8D. Oh 8D Iya. nanti ya Bu ya. Jadi di 8D nanti ya Bu ya. Ya, kelas Oke. 8D. Nah kalau begitu tapi RPP-nya Ibu sudah ini ya? Iya, sudah siap ya. Oh iya, bagus sekali. Saya rasa memang Ibu Mince memang sudah menyiapkan dari awal pembelajaran semester 1 dulu ya Bu ya. Nanti materinya apa Bu? Untuk materi di kelas 8 ini masuk bab pertama itu tentang teks ulasan atau teks ulasan. resensi Bu. Iya. Oh jadi meresensi nanti ya Bu sebuah ya? buku, iya. Meresensi buku nanti. Iya, buku boleh, novel boleh, film boleh, karya-karya seni juga boleh, misalnya lukisan juga bisa. Itu nanti dibebaskan dengan anak. Oh bebas jadi anak ya. Jadi materinya teks ulasan nanti apa namanya, ulasannya pun karya seninya beda-beda. Iya, beda-beda. Nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dari materi ini apa Bu kira-kira? Iya, tujuannya itu supaya anak mengerti atau tahu tentang teks ulasan itu apa, terus struktur teks ulasan itu apa, dan anak juga bisa membuat teks ulasan. Oh jadi melatih anak untuk membuat teks ulasan. Iya Bu, itu intinya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi teks ulasan ini ya Bu. Jadi Bu, area pengembangan atau kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari materi teks ulasan ini nanti apa Bu ya? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan di pembelajaran ini yaitu melatih kerjasama anak, terus kemandirian anak dan kebinekaan global anak. Oh itu dikemas karena apa namanya? Anak bebas memilih nanti Bu, dia ingin sendiri atau ingin membuat kelompok. Oh iya, karena dibebaskan ada yang boleh berkelompok, ada yang boleh sendiri. Jadi profil pelajar Pancasilanya bisa dikembangkan, ada yang bisa dikembangkan kerjasamanya, kemampuan kemandirian mereka, sekaligus juga mereka menerapkan kebinekaan global ya Bu, saling menghargai satu sama lain dalam satu kelompok ya Bu. Ya bagus sekali ya Bu ya. Strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada materi teks ulasan nanti seperti apa ya Bu? Iya, strategi yang saya ingin ajarkan, saya membebaskan anak, dia ingin sendiri atau dia ingin berkelompok. Oh jadi bebas ya Bu ya. Iya, terus anak juga saya buatkan pilihan, dia boleh mengulas sebuah film, buku fiksi atau non fiksi, cerpen, misalnya novel, boleh, atau bebas juga bebas, bukunya, iya. Atau juga nanti bisa juga lagu atau sebuah karya sastra, misalnya lukisan boleh juga Bu.
karya sastranya karyanya boleh bermacam-macam. Jadi mereka berarti di sini Bu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi proses ya Bu di sini ya. Jadi prosesnya boleh berkelompok, boleh sendiri karena memang kayaknya anak itu beda-beda keinginannya. Iya Bu, karena ini kurikulum merdeka jadi mereka bebas memilih ingin sendiri atau berkelompok karena anak beda-beda Bu. Iya, beda. Ada yang suka sendiri ya Bu, ada yang suka bekerja kelompok mengerjakannya. Dan ulasannya juga boleh beda-beda ya, mau mengulas buku. Iya, boleh buku, boleh film nanti. Karya seninya juga macam-macam ya. Bagus sekali ya Bu ya, langsung menerapkan diferensiasi proses. Baik, jadi Bu, nanti langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti seperti apa Bu? Iya, langkah-langkahnya pertama kami awali dengan pembukaan Bu. Iya, di awal pembukaan itu anak-anak menyiapkan diri, memberi salam kepada guru. Setelah itu kami mengadakan apersepsi, yaitu anak-anak menyanyikan sebuah lagu wajib. Oh, menyanyi lagu wajib nasional ya Bu? Iya Bu. Iya, bagus sekali ya Bu, bisa mereka terus mengenang dan mengingat terus gimana. Supaya melatih anak-anak juga hafal lagu wajib ya. Nggak lupa-lupa ya Bu. Iya. Setelah kami melakukan apersepsi, terus anak-anak berdoa. Setelah anak-anak berdoa, nah berdoa ini berarti Bu juga sudah menerapkan KSE, kemampuan sosial, emosional, kesadaran diri, jadi tetap mengingat Allah SWT ya. Iya. Setelah kami berdoa, terus saya mengecek kehadiran anak-anak pada hari itu, apakah ada yang alpa atau izin atau sakit. Iya. Sudah di pembukaan kami masukkan kegiatan inti. Di kegiatan inti itu di awalnya saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah siap untuk belajar hari ini. Sebelumnya memasuki pelajaran inti, saya menanyakan kembali materi yang sebelumnya saya ajarkan. Tanya jawab kepada anak. Karena sebelum hari ini, sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang teks ulasan. Oh ya, materi teks ulasan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya tanyakan lagi, mengingat kembali anak-anak itu tentang teks ulasan. Sesudah itu saya tanyakan pada anak-anak apakah belajar hari ini sudah siap. Karena pelajaran hari ini kami membentuk kelompok atau mandiri. Jadi anak-anak bisa berkelompok atau sendiri untuk membuat teks ulasan. Jadi kegiatan intinya membuat teks ulasan ya? Iya, membuat teks ulasan. Di situ teks ulasannya anak-anak bebas memilih seperti di awal pembicaraan saya tadi Bu. Iya, bisa film, bisa dia membuat teks ulasan buku fiksi atau non fiksi atau sebuah karya sastra lukisan. Beda-beda. Iya, beda-beda nanti. Itu berdasarkan kebebasan anak memilih Bu, bukan saya tentukan. Iya. Mereka merdeka. Iya, merdeka menentukan pilihan mereka berkelompok atau sendiri. Iya, sesuai dengan keinginan juga mereka. dengan teks ulasan yang mereka pun beda-beda ya. Iya. Tergantung dengan keinginan mereka mau mengulas karya seni apa. Iya, bagus sekali Bu diferensiasinya. Terus nanti setelah mereka membuat teks ulasannya apa lagi? Iya, sesudah mereka membentuk, ada yang ingin berkelompok, nanti ada yang ingin sendiri. Jadi saya lihat nanti ada berapa kelompok nanti anak-anak. Terus mereka juga sudah tadi menentukan pilihan mereka sendiri-sendiri ingin mengulas apa. Setelah mereka membuat teks ulasan, saya juga mendampingi mereka Bu. Saya mengecek setiap kelompok mereka. Sekalian menilai. Menilai mungkin prosesnya. Mereka prosesnya bagaimana. Setelah mereka selesai, kami adakan presentasi ke depan untuk membuat anak itu tahu temannya yang ini mengulas misalnya film, jadi teman-teman yang lain tahu film tersebut, filmnya judulnya apa, layak atau tidak dilihat oleh teman-teman yang lain. Atau juga misalnya kelompok lain itu membahas sebuah buku tersebut kelebihan dan kekurangannya apa, terus layak dibaca untuk anak-anak umur berapa itu nampak nanti Bu. Jadi di sana nanti teman-teman yang lain bisa tahu hasil dari diskusi kelompok mereka. Jadi setelah presentasi nanti penutup? Iya, di bagian penutup
Sebelum menutup pembelajaran saya sebagai guru menanyakan pembelajaran apa yang didapatkan pada hari itu, terus apa saja yang mereka dapatkan, misalnya ada kesulitan kami bahas sama-sama, ada satu murid mungkin nanti yang membahas bagaimana, terus ada umpan baliknya, terus saya juga memberikan dengan anak untuk pembelajaran berikutnya nanti, misalnya saya berikan tugas lagi karena tadi berkelompok, jadi saya suruh mandiri, Bu. Jadi yang akan datang itu tugas mandiri ya, Bu ya. Ini pun beda-beda ya. Beda-beda lagi karena biar dia bisa semua, Bu. Karena tadi mungkin berkelompok tadi kan dia memilih, mungkin dia belum begitu paham, jadi dia berkelompok dulu. Terus untuk yang selanjutnya saya suruh sendiri-sendiri. Sudah kami melakukan refleksi refleksi pembelajaran. Yang di refleksi pembelajaran itu mungkin ditambahkan juga ada anak menyimpulkan menyimpulkan pembelajaran hari itu. Selanjutnya kami akhiri dengan doa, Bu, dengan salam. Itu jam pertama, masih jam pertama kan? Di jam masih pertama, salam penutup ya. Belum doa, karena doa itu jam terakhir. Bu, jadi itu gambaran untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan di kegiatan observasi nanti ya, Bu. Nanti tanggal berapa, Bu, kita observasinya? Itu kalau di kelas 8D tanggal 19, Bu. Tanggal 19 Januari. 19 Januari hari Kamis. Hari Kamis di 8D. Oke, saya catat ya, Bu ya. Hari Kamis 8D. Di 8D. Jam 1.23. Setengah 8. Sampai istirahat. Baik, kalau begitu, Bu, terima kasih atas pembicaraan kita hari ini dalam percakapan pra observasi. Nanti kita akan bersama-sama melakukan observasi di kelas, yaitu kelas 8D di hari Kamis ya, Bu ya. Jam 1.23. Oke. Terima kasih, Bu, atas kerjasamanya. Kita sudah melakukan pra observasi pada kegiatan supervisi akademik. Kita jumpa lagi besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru.
kembali yang ibu sudah ajarkan sebelumnya. Apa itu teks ulasan? Siapa yang masih ingat? Coba Aisyah, yang lain dengarkan, nanti kalian boleh masukkan. Karena Aisyah, Teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta orang lain, baik itu karya sastra, seperti novel, cerpen, ataupun film. ada yang lain? Silakan Fitri. Teks ulasan atau resensi adalah menilai karya seni orang lain. Menilai karya seni orang lain. Yang Aisyah juga katanya teks yang menimbang atau menilai teks karya sastra bisa berupa cerpen, novel, film, apa lagi? Lagu, ya puisi, banyak ya. Masih ada lagi yang lain? Mungkin yang teman kalian sampaikan masih ada yang kurang untuk kalian? Teks ulasan? Sudah jelas? Ya, teks ulasan. Isinya menilai. Sastra orang lain. Kemarin ibu sudah menjelaskan kepada kalian struktur teks ulasan kemarin apa? Coba yang lain, ayo Ibnu. Ada apa saja? Pertama adalah orientasi, Ada orientasi, terus kedua interpretasi, kedua interpretasi, ketiga ya, evaluasi, ada evaluasi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu. Ada 4 strukturnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa saja isi dari orientasi? Sudah kita ibu ulas lagi, berarti kalian sudah ingat pembelajaran sebelumnya. Baiklah, hari ini kita mulai. Kalau kalian sudah paham silakan. Masih ada yang masih bingung? Iya. Jadi hari ini ibu akan membagi kalian boleh sendiri, boleh juga membentuk kelompok. Kalian menentukan pilihan untuk membuat teks ulasan. Boleh apa aja? Film, novel, cerpen, lagu, puisi, atau sebuah karya sastra, misalnya lukisan. Boleh. Sekarang kalian bentuk kelompok kalian. Yang sendiri boleh sendiri, yang kelompok silakan bentuk kelompok kalian. Silakan. Silakan bentuk kelompoknya. Berkelompok. Ayo. Hah? Boleh. Kamu dengan siapa? Ya, ayo mendekat. Ayo mendekat. Mejanya didekat itu. Kita berempat. Ada berdua. Rafa dengan ini. Joni berdua juga. Yang berkelompok melingkar. Ayo yang berkelompok. Mejanya disatukan berkelompok. Iya. Sudah kalian buat? Coba siapa yang mengulas nanti film? Iya. Aisyah bilang. Film apa? Aisyah. Aku mengulas film Home Alone 2 yaitu Lost in New York. Oh, 2. Oh, ini satu omongan kan Home Alone Judulnya. ada Oh iya. Siapa yang novel? Ada novel? Film novel? Iya, apa? Putri, novelnya judulnya? Giovanno. Puisi? Ada. Puisi. Pani pilih puisi judulnya apa, Pani? Lagu Seorang Gerilya. Lagu Seorang Gerilya. Terus ada yang lagu? Ada. Kelompok Ibnu dengan kelompok Iya. Ibnu, lagu apa Ibnu? lagu sebagai pemohon.
Sahabat bagai kepompong. Itu lagu apa, Nak? Apa? Oh, kehilanganku berat bagiku. Kehilanganku berat bagiku. Iya. Terus ada yang lukisan? Cerpen? Iya. Apa cerpen judulnya, Nak? Maling Kundang. Terus apa lagi? Yang apa? Film apa judulnya? Dilan. Oke, ya jadi bervariasi ya. Ada yang film. Ini apa, Nak? Apa? Cerpen judulnya apa? Apa? Pasti bisa. Iya, pasti bisa. Kalian juga pasti bisa membuat teks ulasannya ya. Iya. Ayo, sekarang kalian berdiskusi yang berkelompok atau yang sendiri, silakan kerjakan. Nanti kita presentasikan ke depan supaya teman-teman kalian tahu teks yang kalian buat itu tentang apa saja. Ya, silakan ya, Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan kalian berdiskusi. Kalau ada yang belum paham boleh tanyakan dengan Ibu. Silakan. Berdua. Presentasikan ke depan. Tadi Ibu tanya kalian macam-macam, ada yang buat teks ulasan, ada yang novel, ada yang mengulas tentang puisi, ada yang film, ada yang lagu. Sekarang kita presentasikan, siapa yang mau duluan mencoba ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita ke Aisyah dulu ya. Iya, Aisyah, kamu tadi mengulas tentang apa, Aisyah? Iya, maju. Ya, namanya presentasi pasti maju dong, ya. Yang lain tolong dengarkan. Nanti kalian boleh bertanya dengan Aisyah. Iya, perkenalan. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Tafika, saya dari absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas teks ulasan yang film yang berjudul Home Alone 2 Lost in New York. Identitas daripada film ini adalah yang pertama genre. Genrenya adalah adventure, komedi, crime, family, kids, and police politician. Sutradaranya adalah Chris Columbus. Pemeran Michael Chaplin atau Kevin sebagai MC di film ini, Joe Pesci atau Harry Lime sebagai bandit, Daniel Stern atau Mark sebagai bandit, Catherine O'Hara, Kat sebagai ibunya Kevin, John Hurt Peter sebagai ayahnya Kevin, Hilary Wolf Megan sebagai saudara perempuannya Kevin, Michael atau Jeff sebagai saudaranya Kevin, saudara laki-lakinya, dan Devin Lutri sebagai Buzz, saudara laki-lakinya Kevin. Tanggal tayang Home Alone 2 di Indonesia adalah pada tanggal 8 Desember 1992. Sutradaranya adalah Chris Columbus. Durasi film ini berdurasi sekitar 120 menit. Saya akan masuk ke sinopsis atau ringkasan. Suasana menjelang Natal yang selalu ramai di keluarga McAllister. Kali ini keluarga McAllister berencana pergi ke Minami sebagai tujuan liburan mereka. Kevin mengeluh, pada hari Natal seharusnya dirayakan dengan banyak salju, tetapi mereka malah pergi ke daerah tropis. Di hari penerbangan, mereka semua terbangun. Sudah menjadi lebih indah, persahabatan bagai kepompong. Dan bandnya Sinden Tosca. Album 8 menit yang lalu. Tahun rilisnya adalah 2007. Genrenya yaitu pop. Baiklah, saya akan masuk ke sinopsis lagu. Sinopsis lagu tersebut adalah Sinden Tosca adalah satu-satunya pemusik pelopor bergaya kekinian yang punya rock dan karakter lagu-lagu bernuansa positif, inspiratif, dan membangun. Lagu-lagunya sangat cocok untuk didengarkan oleh remaja saat ini. Dan darah muncrat dari dada. Maka di saat seperti itu, kau menyanyikan lagu-lagu perjuangan bersama
terdiri dari 4 bait. Penciptanya adalah W.S. Hendra. Tahun dibuatnya 2 September 1970. Tempat dibuatnya adalah Jakarta. Nah, judul puisi ini adalah lagu seorang penyanyi. Setelah kita mencari identitas puisi, mari kita ringkas atau sinopsis. Pada bait pertama, ini menceritakan atau menggambarkan tentang kesedihan penulis yang harus berpisah dengan putranya, yaitu Desain Sedewa. Putranya melayang jauh atau bisa disebut pergi ke tempat yang sangat jauh, dan penyair hanya bisa memandangnya. Cerita ini terkadang masih ada yang bersifat detektif atau baik, dan masuk yaitu kesimpulan. Buku ini sangat banyak sekali buku yang kita dapatkan di buku, dan buku ini sangat cocok dibaca untuk anak dan orang dewasa. Nah, yaitu saran. Buku ini terkadang masih ada yang bersifat Magic. Ada yang mau kasih saran dengan kelompok yang terlambat? Cepat, silakan itu apa? Kan aku tadi mengatakan bahwa cerita itu dapat dibaca oleh kalangan semua umur. Nah, bagaimana kalian menjelaskan cerita itu bisa dibaca oleh semua kalangan umur, padahal di situ terdapat anak yang durhaka maupun yang dikutuk ibunya menjadi batu. Bagaimana cara kalian menjelaskan? Ada tadi yang mengulas tentang film, ada puisi, apa lagi tadi? Lagu, cerpen, dan iya, dari kelima contoh teman kalian tadi, kira-kira teks ulasan, kalau kalian buat teks ulasan, yang mana yang paling sulit? Buat yang lain udah. Yang lain banyak penting juga. Oh, tadi ya buktinya kelompok Ica dan Kaila dia merasa kesulitan. Kenapa? Apa nak? Yang sulitnya apa? Buku menyampaikan. Iya. Terus ya bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kalau kalian membuat kelebihan dan kekurangan dari yang kalian ulas, kalian harus bisa menjelaskan dengan teman kalian, harus meyakinkan ya. Itulah gunanya tes ulasan supaya orang tertarik dengan buku yang kalian ulas. Kalau seperti Kaila dengan Sinta tadi, orang ragu-ragu berarti bagaimana sih kita meliputan tadi? Sedangkan Kaila dan Sinta sudah yakin. Jadi orang yang ingin membaca Maliputan juga tes Maliputan, dia juga tidak yakin ya. Iya. Oke. Sekarang setelah kita menampilkan hasil kerja kalian, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan hari apa lagi? Senin. Iya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita mengadakan refleksi. Seperti biasa, Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira pembelajaran kita hari ini apa yang kalian dapatkan? Coba, ya, silakan Ibu, apa pembelajaran yang kamu dapatkan dan dapat kita simpulkan hari ini? Dari yang saya pelajari hari ini, saya mendapatkan bahwa pengertian teks ulasan, struktur dari teks ulasan, Ya. langkah-langkah menulis teks ulasan, dan teks ulasan itu dapat diulas dari Macam-macam. ya, dari macam-macam.
dewasa. Iya, kalian bisa cari novel. Ibu minta novel ya. Bebas. Iya, bebas. Novelnya bisa beli, bisa kalian punya di perpustakaan, bisa. Ada yang mau tanya? Tidak. Ya, kalau tidak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan. Bersedia. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Udah ya, belum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Iya, alhamdulillah kita bisa lanjut pada kegiatan sekarang ya. Lanjutan dari tadi observasi di kelas. Jadi tujuan kita sekarang adalah kita akan merefleksi kegiatan Ibu di kelas tadi. Lanjutan dari kemarin kita sudah pra ya Bu, pra observasi. Iya. Kemudian tadi kita observasi di kelas, kemudian sekarang kita akan melakukan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Iya. Dan izin ya Bu ya kita Iya. lanjut ya, nggak apa-apa kan? Iya. Iya. Tadi terima kasih sekali saya sudah diizinkan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas apa tadi Bu? 8D, Bu. Iya, di kelas 8D. Iya. Ya, kelihatannya anak-anaknya bisa belajar dengan lancar tadi. Iya, ya, Bu. semangat ya. Iya, gimana perasaan Ibu setelah pembelajaran tadi? Iya, alhamdulillah saya merasa senang dan termotivasi dari kegiatan supervisi yang baru saja dilakukan saat ini, Bu. Karena saya dapat meningkatkan pembelajaran di kemudian hari agar lebih maksimal dan lebih efektif lagi. Oh iya, jadi tadi anak-anaknya juga antusias ya, Iya, Bu. Antusias. Kemudian saat tadi belajar ada yang sendiri, Iya, ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Jadi mereka bersemangat sekali belajar teks ulasan hari ini. Iya, boleh saya tahu tadi tujuan pembelajarannya apa, Bu? Iya, tujuan pembelajarannya kami supaya siswa dapat mengerti langkah-langkah untuk membuat teks ulasan. Oh, teks ulasan. Iya, selanjutnya siswa dapat membuat teks ulasan itu dengan baik dan benar. Jadi sudah tercapai dalam Iya, kegiatan alhamdulillah tadi. sudah tercapai. Jadi tadi mereka tadi kalau nggak salah saya tadi anak-anaknya ada yang sendiri, ada Iya, yang ada yang- berkelompok mengulas yang mereka diulas. pilih, iya, mereka pilih. Jadi mereka tadi berkelompok, itu saya berikan kebebasan, ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Terus teks yang diulas juga berbeda-beda dari itu. Ada yang memilih mengulas novel, ada yang mengulas cerpen, ada mengulas lagu, mengulas puisi. Jadi itu tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran tadi apa ya, Bu? Ya, kompetensinya itu sesuai dengan profil Pancasila, Iya, profil belajar Pancasila iya, ya. profil Pancasila, yaitu tentang kerjasama, ada yang mandiri dan serta bertanggung jawab. Tadi udah tercapai. Iya, sudah tercapai karena mereka sudah dibuat kelompok, sudah diberi tugas buat kelompok, ada yang mandiri, jadi mereka mempresentasikan ke depan, Iya, ya. jadi hasil kerja mereka. Ya, jadi mereka tadi bekerja sama dalam diskusi Iya. kelas ya, Bu. Jadi Iya. dan dalam di situ tadi ada juga yang sendiri tadi Ada yang sendiri, tercapai juga tercapai ya, juga, kalau iya. ininya terlihat tercapai mereka mandiri Karena selesai walaupun tadi ya. dia mandiri, terus selesai tugasnya tadi Bu. Saya kasih waktu 30 menit, alhamdulillah. Iya, jadi KSE kerjasamanya tercapai, kemudian nampak juga mereka bertanggung jawab Iya, ya. bertanggung jawab. KSE bertanggung jawab, mereka bisa mempresentasikan hasil kerja mereka. Ya. ya. Saya lihat memang bagus sekali ya, terlihat hidup dalam pembelajaran. Jadi izin juga saya, jadi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi,
kira-kira permasalahan atau kendala yang dihadapi nggak? Iya Bu, ada Bu kendalanya. Misalnya pada saat saya memberikan tugas itu anak, misalnya saya memberikan teks ulasan novel. Jadi mungkin ada anak saat itu dia belum membaca buku tersebut, jadi anak tidak bisa langsung selesai Bu, karena itu butuh proses. Tapi misalnya kalau tugas yang diberikan anak sudah pernah membaca buku sebelumnya atau menonton film sebelumnya atau membaca puisi yang mereka pilih, itu bisa selesai pada saat jam pelajaran. Tapi kalau misalnya belum, mereka perlu proses. Jadi gimana kira-kira nanti rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya, kalau Solusinya? menyelesaikannya, anak biasanya saya suruh dulu untuk membaca novel atau menonton film yang ingin mereka ulas, atau membaca puisi misalnya, atau juga cerpen. Jadi sebelum memulai latihan saya suruh mereka membaca. Setelah itu pada saat memberikan materi atau memberikan latihan, mereka sudah bisa membuat teks ulasannya, karena teks ulasan itu kan membahas tentang kelebihan dan kekurangan tentang yang diulas Bu. Baik, sekarang izinkan saya merefleksi, memberikan umpan balik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi ya Bu. Tadi saya lihat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 8D tadi sudah sangat bagus. Kelasnya sudah hidup, yang berdiskusi sudah saling aktif, bekerja sama, dia sendiri pun bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai, walaupun dia sendiri ya terlihat mandiri, tanggung jawab ya. Terlihat tanggung jawab sekali. Dan saya lihat juga Ibu berkeliling di kelas tadi mengamati, mungkin kita sambil menilai. Saya menilai kerja kelompoknya itu bagaimana, ada penilaian prosesnya ya Bu. Jadi di sini kalau saya lihat tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses dan diferensiasi produk tadi. Diferensiasi proses tadi nampak saat Ibu mengajak atau membimbing anak, membolehkan anak memilih sendiri dengan sesuai keinginan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, mau mengerjakan tugas kelompok atau mandiri, tugas yang mereka pilih juga berbeda-beda. Boleh mereka novel, boleh cerpen, jadi juga boleh puisi, mereka merdeka juga menentukannya. Nah, dengan adanya tugasnya yang berbeda-beda juga, teks ulasannya ada yang tadi cerpen, ada yang film, ada yang novel, kemudian ada yang puisi saya lihat kemarin ya. Ada juga yang lagu ya tadi ya, saya lihat juga tadi anak-anaknya menyanyi dulu, baru mengulas itu. Jadi di situ juga nampak bahwa produk yang mereka hasilkan juga berbeda-beda. Jadi ini diferensiasi produk juga Bu. Nampak sekali sudah sangat bagus tadi saya lihat pembelajarannya. Boleh saya sampaikan sedikit saran dari saya ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Tadi saya lihat di bagian awal saat pembukaan pembelajaran tadi, Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib Indonesia Raya. Ini memang sangat bagus ya untuk menciptakan kecintaan kita kepada tanah air ya. Jadi ada KSX sadar diri, kemudian ada berdoa ya. Setelah itu, setelah bernyanyi lagu wajib, berdoa. Jadi memang ada di sini. Tapi kalau menurut saya itu akan lebih bagus lagi jika kita mulai dengan berdoa dulu Bu. Ya, karena kita akan ke Tuhan dulu berdoa, kemudian kita kesadaran dirinya juga ditingkatkan dengan mengingat Tuhan, kemudian sama-sama mengingat kembali pahlawan di masa lalu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ini kesadaran KSX, kesadaran dirinya nampak dari Tuhan kemudian ke manusia gitu. Terima kasih Bu atas komentarnya. Untuk pembelajaran selanjutnya akan saya coba, semoga pembelajaran selanjutnya lebih efektif lagi dan maksimal. Kemudian tadi kunjung pembelajarannya juga
harap disampaikan di awal gitu ya Bu, biar anak tahu kan. Fokus juga mereka, tujuan yang akan dicapai pembelajaran hari ini bisa sama-sama tahu. Untuk keseluruhan saya lihat memang sudah bagus pembelajaran yang Ibu sampaikan. Anak-anak sudah antusias, diskusi yang hidup, saat presentasi juga semangat ya. Apalagi saya lihat tadi ada yang berpuisi dulu saat ulasan puisi. Dia membaca puisi dulu, terus diulas, memberi kelemahan dan kelebihan. Ada juga lagu tadi mereka menyanyikan dulu lagunya. Sama-sama, bahkan setelah tadi saya ajak untuk menyanyi bersama. Lagu kepompong. Jadi mereka persahabatan, sesuai sekali. Itu juga dengan film tadi kan Bu, saya suruh anak menceritakan dulu filmnya, baru mereka menilai kelebihan dan kekurangannya. Jadi anak-anak yang belum nonton, saya pun juga belum nonton film. Tahu nanti. Apa tadi judulnya? Alone. Apa tadi? Home Alone. Home Alone. Itulah gunanya teks ulasan. Jadi itu menilai kelebihan dan kekurangan. Jadi orang yang belum pernah melihat buku atau film membaca atau puisi, jadi mereka bisa tahu bisa tahu dan mereka dapat ya. gambarannya mau menonton, mau membaca atau tidak. Iya. Jadi semuanya tadi pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar dan bagus ya. Kira-kira permasalahan yang tadi Ibu temukan tadi kan ada anak yang belum novelnya tadi ya. Iya, itulah permasalahannya yang temukan. Misalnya kalau tugas tersebut saya kasih pada saat ini, itu kalau misalnya mereka milih novel, jadi itu tidak bisa diselesaikan hari itu Bu, karena novel itu kan perlu proses membaca. Jadi solusinya tadi? Iya, solusinya anak disuruh dulu membaca buku sebelum dikasih latihan. Jadi mereka dapat gambaran, atau misalnya anak mengulas novel yang mereka sudah baca, biar tugas yang dikerjakan pada hari itu selesai. Ya, biar enak menyampaikannya ke teman-temannya. Mereka sudah menguasai, sudah tahu benar-benar misalnya isi novel tersebut tentang apa. Jadi pembelajaran ini rencana tindak lanjutnya gimana Bu? Iya, rencananya saya ingin membagi tugas dengan anak itu membuat tugas mandiri Bu. Iya, tentang novel, mengulas sebuah novel, karena tadi mereka kan masih ada yang berkelompok. Iya, jadi biar mereka mandiri. Jadi biar saya tahu anak tersebut memang benar-benar semuanya memahami tentang teks ulasan. Iya, kalau mereka berkelompok tadi kan mungkin mereka belum begitu paham. Jadi dengan adanya tugas kelompok, mereka belajar bersama, jadi mereka bisa, insya Allah bisa mandiri. Yang tadinya memang sudah paham, semakin paham. Yang belum paham, insya Allah paham. Kalau sudah diminta satu orang atau individu ya. Apalagi memang yang sudah dikuasainya sendiri itu. Rencana tindak lanjut ini kapan kira-kira Bu? Rencananya itu kalau di kelas 8D ada hari Senin Bu, tanggal 30 Januari. Tapi tadi saya dengar tadi sudah Ibu jadikan tugas ya? Sudah sampaikan di pembelajaran akhirnya tadi. Ya Bu, alhamdulillah. Terima kasih pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sudah sangat bagus. Semoga kedepannya juga lebih bagus lagi. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya untuk sama-sama belajar. Terima kasih banyak atas pertemuan kita di Pasca Observasi dalam kegiatan supervisi akademik hari ini. Setelah tadi kita observasi di kelas, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga kedepannya kita sama-sama belajar untuk mewujudkan merdeka belajar. Iya, saya juga terima kasih Bu, Ibu sudah mensupervisi saya di kelas. Ini sangat memberikan motivasi terhadap saya Bu, supaya pembelajaran saya selanjutnya lebih efektif dan maksimal lagi. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Kita juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.